Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar materi informatika, lanjutkan dari materi sebelumnya. Sebelum kita mulai, saya pengen kita buka dengan doa terlebih dahulu. Siapa KM-nya? Boleh? Ya, berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya. Yang hadir boleh acungkan tangan. Aditya Firmansyah, Ahmad Fadilah, ada? Amri Arbian, Arya Damar yang mana? Arik Nur Fadil, oh, hiji-hiji atuh ngacungna. Azarel, ada Azarel? Izin. Chandra Akbar, Siregar Faila, sakit. Karisa Laika, sakit juga. Karina Putri, ada. Oke, banyak yang sakit ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa jaga kesehatan karena sekarang lagi musim hutang. Di loba hutangnya pada pinjol. Kalau lagi musim hujan gini teh harus dibanyakin doa supaya dihindarin dari hutang. Dibanyakin duit. Oke, kita akan masuk ke jaringan. Kita akan lanjutkan materi jaringan. Saya akan ulas terlebih dahulu materi sebelumnya tentang apa kemarin kita belajar pekan kemarin? Topologi. Oke, topologi. Apa yang dimaksud topologi? Boleh acungkan tangan yang bisa jawab? Ayo, apa yang dimaksud topologi? Ayo. Cung. Ya, good. Cara menghubungkan perangkat komputer dalam satu jaringan. Good. Kasih tepuk tangan. Oke, betul ya. Cara untuk menghubungkan satu komputer atau satu device dengan device yang lain dalam satu jaringan. Topologi. Apa aja bentuk atau jenis topologi yang kita kenal? Siapa? Boleh? Ya. Bus, ring, star, mesh, tree. Oke, tepuk tangan. Wah, pinter-pinter. Oke, jadi kemarin kita udah belajar topologi. Nah, dalam menghubungkan sebuah jaringan, dalam topologi itu harus menggunakan kabel. Nah, kabel yang akan kita pelajari hari ini adalah kabel-kabel yang nanti bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah topologi atau sebuah jaringan. Oke, gimana sih kita untuk berkomunikasi sebagai manusia? Kita komunikasi pakai apa sih? Pakai mulut. Mulut berarti yang dilontarkan adalah suara atau kata-kata. Oke, berarti kita berkomunikasi menggunakan bahasa. Gitu. Di sini ada yang orang Sunda, acungkan tangan. Hampir semua ya. Bukan orang Sunda? Orang mana? Oh, oke, siap. Hampir semua orang Sunda. Oke, pernah atau ada temen yang bukan orang Sunda nggak? Ada yang bukan orang Sunda. Orang mana? Orang Jawa. Oke. Kalau orang Sunda ngomong sama orang Sunda lagi, misalkan saya tanya, Sampurasun, Rampes, kumaha damang? Damang atau pangestu. Kalau pertanyaan itu kita tanyain ke orang Jawa, kira-kira ngerti nggak? Nggak. Kenapa nggak ngerti? Beda bahasa, good, betul. Kalau kita ngomong sama orang Jawa, misalkan di sini orang Batak, misalkan gitu ada orang Batak, nggak akan ngerti karena bahasanya berbeda, karena entitasnya berbeda. Nah, itu pun yang nanti kita akan pelajarin. Jadi kabel itu ada dua, ada straight dan juga cross. Kabel cross itu hanya digunakan untuk yang device-nya sama, komputer dengan komputer, PC dengan PC. Ibaratnya orang Sunda dengan orang Sunda lagi. Cross. Nah, tapi kalau straight itu digunakan untuk lintas device. Gitu. Nah,
Kalau cross tadi hanya untuk yang bahasanya sama. Kalau straight itu bisa lintas bahasa. Berarti ibaratnya kabel straight itu apa sih? Nah, kabel straight itu ibaratkan bahasa Indonesia di mana meskipun kita banyak suku-suku, tapi dengan bahasa Indonesia kita bisa berkomunikasi. Betul. Nah, ini adalah kabel cross. Apa sih yang disebut kabel cross? Kabel cross itu adalah ujung yang pertama di sini itu ujungnya beda dengan ujung yang kedua. Nah, kalau di sini ada oranye putih, oranye, hijau putih, biru, sedangkan di ujung yang kedua justru masuknya hijau putih dulu. Hijau, oranye putih, biru. Jadi nggak sama. Nah, ini yang namanya cross atau silang, bersilangan. Nah, kabel cross ini digunakan hanya untuk yang device-nya sama. Komputer sama komputer contohnya kayak gitu. Nah, sementara untuk kabel straight atau kabel straight itu apa sih artinya? Lurus, betul. Kabel straight atau kabel lurus itu digunakan untuk lintas device. Misalkan PC dengan router, PC dengan modem, misalkan kayak gitu. Nah, gimana sih yang disebut kabel straight atau kabel yang lurus? Itu adalah kabel pertama atau ujung kabel pertama dan ujung kabel yang kedua itu formasi atau urutannya sama. Oranye putih di kabel pertama atau ujung kabel pertama itu urutannya sama dengan yang kabel kedua. Yang kedua ada oranye, ujungnya juga sama oranye. Yang ketiga ada hijau putih. Di ujung yang kedua juga sama hijau putih. Sampai seterusnya di 88 kabelnya. Gitu. Jadi yang disebut straight adalah ujung pertama sama ujung kedua itu sama urutannya. Sementara kalau cross, cross itu apa sih artinya? Cross itu apa? Bahasa Indonesianya cross? Silang. Lain sisirangan, silang. Silang. Jadi kabel pertama ujungnya dengan kabel yang kedua itu berbeda. Nah, kita akan belajar cara merakit kabel, gitu kan. Alat bahannya yang pertama harus ada, ini koneksinya jelek, jadi nggak muncul semua gambar ya. Jadi yang pertama itu harus ada RJ45. Oke, ini adalah RJ45. RJ45 adalah soket. Soket untuk menghubungkan kabel dengan perangkat yang lainnya. Ini namanya RJ45. Apa namanya? RJ45. Kenapa ada 45-nya? Berarti ada 46, 47, 48 dong. Betul, karena RJ45 itu tipe. Ada RJ yang lainnya yang fungsinya berbeda. Jadi kita akan menggunakan RJ45 sebagai soket. Untuk kabelnya kita menggunakan kabel jenis CAT5. Gitu. Kabelnya banyak, jenisnya ada CAT4, CAT5E, ada CAT6. Yang kita pakai hari ini CAT5. Kayak gini. Dalamnya ada 8 kabel-kabel kecil lagi yang nanti kalian harus susun seperti susunan yang straight tadi saya liatin. Dan yang terakhir kita menggunakan crimping tool namanya. Ini adalah crimping tool. Apa namanya? Crimping tool. Buat apa? Buat potong kabel, apalagi? Betul. Jadi fungsi utama yang pertama adalah untuk mengkrimping RJ45 tadi. Yang kedua kalian bisa buat potong kabel. Yang ketiga kalian bisa buat kupas kabelnya. Oke. Dan kalau kalian udah buat si kabelnya, kalian akan tes di multitester atau LAN tester namanya. Bentuknya kayak gini. Ada 2 bilah. Bilah pertama untuk ujung yang pertama, bilah yang kedua untuk ujung yang kedua. Kenapa bisa dilepas? Karena pada kehidupan sehari-hari, kabel yang kalian gunakan itu panjang. Jadi nggak mungkin kabelnya cuma segede gini doang. Cuman gini doang, nggak mungkin. Makanya, misalkan yang satu ada di sebelah sana, satu lagi ada di ujung sana. Ini bisa dipisahin supaya kalian bisa lebih fleksibel untuk ngetes kabelnya. Nah, di LAN tester ini ada urutan 1 sampai 8. Nanti saat kalian colokin akan nyala bergantian satu persatu. Jadi kalian bisa tahu di kabel yang urutan keberapa yang tidak terkoneksi atau yang terputus. Kayak gitu. Oke, tapi kalau kalian sudah nge-crimping si kabelnya, itu nggak bisa dipakai lagi. Meskipun kalian misalkan
kabel yang nggak connect itu hanya kabel urutan nomor 7 aja. Tetap harus dipotong semua dan nge-crimping lagi yang baru. Urutin lagi yang baru. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya ada? Oke. Sekarang kita akan praktek. Saya akan bagi menjadi 2 kelompok. 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Oke. Nah, silakan. Perwakilan boleh ambil masing-masing 5 kabel dan masing-masing 1 crimping tool. Oke, satu orang nanti mengarahkan atau menyusun kabel di satu sisi aja. Ini kan ada 2 sisi kabel nih, sisi pertama dan sisi kedua. Nah, kalian silakan untuk setiap orang bikin 1 susunan kabel straight. Ini untuk potongnya karena nggak ada. Ingat, kupas dulu. Jadi kalian pertama kupas dulu. Saya contohin dulu. Oke, saya contohin dulu ya. Boleh pinjam dulu. Step yang pertama adalah kalian ambil pengupas kabelnya. Bagi crimping tool yang lengkap, silakan kabelnya disimpan di bagian tengah-tengah dari crimping tool. Dijepit terus diputar di bagian tengah. Jangan yang ujung, karena yang ujung ganti. Bisa dimasukkan lagi? Gak bisa tuh. Yang udah di crimping gak bisa. Kan udah disusun. Ya. Kuningannya di atas. Posisinya kuningannya di atas. Nah, sip. Masukin bareng-bareng. Perhatiin dulu, jangan sampai ada yang ngegeser. Mau cutting? Udah, lurus? Udah ini gimana? Di cutting supaya lurus. Oh, belajar. Semua kamu itu. Yang mana tadi teh? Hah? Perhatikan saat kalian akan membuat RJ45, akan merakit kabel dengan RJ45 dengan konfigurasi straight maupun cross. Lihat, saat kalian motong kabel, jangan sampai kabel dalamnya juga kepotong. Oke? Yang kedua, pastikan si kabel itu masuk ke RJ45 secara sempurna semuanya ke 8-8-nya. Karena kalau ada satu aja nggak masuk, maka nggak akan kebaca. Dan yang terakhir, kita akan masuk kuis. Silakan untuk di-scan. Cuma 10 soal aja. Silakan untuk di-scan. Udah 16 ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Naif Fatin masuk posisi ketiga, menggeser jarak. Amri tergeser kelima. Arik Nur Fadio masih posisi pertama dengan 2.500 poin. 94% betul. Jelaskan cara menguji kabel yang telah dibuat pakai apa? A. LAN tester atau multi tester. Ini 100% betul. Apa saja yang digunakan untuk membuat kabel straight? A. Betul. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Gak ada? Kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan.